sejarah PKI dirubah oleh Presiden Jokowi. Padahal fakta yang kita saksikan selama ini, PKI itu adalah pelaku pemberontakan G30S PKI. Akan tapi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17. PKI bukan lagi pelaku, tapi PKI adalah korban G30S PKI. Inilah keputusan Presiden Jokowi nomor 17. Tapi oleh Presiden Jokowi, dengan keputusan Presiden nomor 17 itu dirubah. Nah, PKI bukan lagi pelaku tapi korban. Sehingga akhirnya dengan keputusan Presiden nomor 17 itu muncul impres, instruksi Presiden. Sehingga akhirnya pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan puncaknya hampir 5.000 keluarga PKI disantuni oleh negara. Inilah yang terjadi. Nah, kalau ini diteruskan lagi, ada keputusan Presiden yang lebih dahsyat lagi. Ini masih belum dimunculkan, ya kan? Ini lebih dahsyat lagi. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya rencana 3 periode itu gagal. Kalau 3 periode itu jadi, kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di hadapan saya, tinggal satu langkah lagi, itu sudah 8 tahap. Tinggal 1 tahap lagi, yaitu langkah ke-9, Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Dan apa yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, apa itu? Tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh umat Islam Uighur di Cina itu akan terjadi di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama di seluruh Indonesia. Bahkan mantan ini pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, setelah melakukan riset di Indonesia, mereka sudah memberikan prediksi. Ini kalau 3 periode itu jadi, gitu ya, tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Jadi diprediksi 2030 itu sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Tapi alhamdulillah makar Allah lebih dahsyat. Gagal 3 periode. Kemudian saya dipanggil lagi oleh beliau di sebuah villa di Prigen. Ya. Jadi beliau minta ulama-ulama harus segera turun gunung untuk penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini dimotori oleh ulama-ulama Jawa Timur. Alhamdulillah, kita bersyukur. Nah, kalau sudah ulama turun gunung, ini berarti ada sesuatu yang danger, berbahaya bagi negara ini. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi di Jakarta oleh mantan Danjen Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan dari beliau tentang kondisi
kebangsaan. Terakhir saya diundang tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah waktu itu ada silaturahmi purnawirawan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya kumpul. Jadi di sebelah saya ini mantan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu Bapak Jenderal Hasnan Hanafi. Hasnan Hanafi. Kemudian ini dulu Laksamana Jenderal Tejo, mantan Menko Polhukam, pada masa Presiden Jokowi sejak 2014. Kemudian sebelahnya ini Mayor Jenderal Purnawiran Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Yang pojok ini Brigjen Purnomo, itu beliau mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Yang paling sebelah saya ini Laksamana Slamet Subianto, Jenderal Slamet Subianto, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Yang ini Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Yang pojok ini Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, yang saat peristiwa Mei 98 beliau bertugas untuk mengamankan peristiwa Mei 98. Alhamdulillah berhasil. Jadi saat selesai session foto, pada saat itu kondisi masih ramah tamah. Di meja depan itu Mayor Jenderal Sunarko menyambut teman-temannya, Laksamana Jenderal Slamet Subianto juga seperti itu. Di meja itu tinggal saya berdua dengan Pak Tejo. Ini Pak Tejo, Jenderal dan mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi beliau ini kesempatan emas bagi saya. Jadi waktu satu meja berdua, saya tanya kepada Pak Jenderal Purnawiran Tejo, mantan Menko Polhukam, Pak Tejo, kenapa Undang-Undang KKR, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bulan April 2015 kok disahkan, Pak? Padahal Undang-Undang KKR itu perjuangan tokoh PKI Bejo Untung. Apa jawaban Pak Tejo? Ustadz, saat itu kita ditekan oleh mantan Presiden IMF, JP Prong. Jadi JP Prong ini mengadakan semacam seminar internasional tentang komunis di Belanda. Jadi ternyata Belanda